Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mathroom, ruang matematika tempat kita belajar dan berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan matematika. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas soal-soal SBMPTN SIMA UI yang berhubungan dengan eksponen. Baiklah, kita mulai saja. Kita punya soal yang pertama, itu soal SBMPTN tahun 2010. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 seterusnya sebanyak N, itu sama dengan 125. Maka N dikurang 3 dikali N tambah 2 adalah. Untuk mengerjakan ini, kita hanya perlu ingat definisi dari eksponen. Saya ingatkan lagi definisi eksponen. Kalau A pangkat N itu sama artinya A dikali A dikali A itu sebanyak N buah. Maka untuk mengerjakan soal ini, kita anggap sajalah 25 pangkat 0,25 ini sebagai A. Berarti artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Maka soal yang ini bisa disederhanakan saja. Berarti kita tulis nanti di sini 25 pangkat 0,25 itu kita anggap sebagai si A. Berarti kalau di sini bisa kita singkat jadinya A pangkat N sama dengan 125. Berarti kalau kita tulis lagi jadinya 25 pangkat 0,25 itu berpangkat N sama dengan 125. Bilangan pokoknya belum sama, berarti kita samakan dulu. 25 itu artinya 5 berpangkat 2 dipangkatkan dengan 0,25 itu kan artinya 1/4 dipangkatkan lagi dengan si N, itu sama dengan 5 berpangkat 3. Sekarang ini kita kalikan aja semua, berarti 5 kali berpangkat 2 kali 1/4 dikali N, jadinya nanti adalah 2/4 N sama dengan 5 pangkat 3. 5-nya kita sederhanakan, habiskan, berarti sisa di sini ini kita sederhanakan, sisa setengah N sama dengan 3. Maka N-nya sama dengan 6. Maka untuk penyelesaiannya nanti N dikurang 3 dikali N ditambah 2 itu berapa? Maka kita ganti aja N-nya dengan 6. Di 6 kurang 3 kali 6 ditambah 2. Maka hasilnya 3 kali 8, berarti hasilnya 24. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal SBMPTN tahun 2016. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X dibagi dengan A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X sama dengan berapa? Maka untuk menyelesaikannya kita mulai dulu dari yang diketahui. A pangkat 2X itu kan sama dengan 2. Maka kalau saya tulis kayak gini, A pangkat X dikuadratkan itu sama dengan 2. Maka di sini A pangkat X sama dengan akar 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat setengah. Supaya lebih gampang kita pecah aja satu-satu terlebih dulu. Kita tulis A pangkat 5X. A pangkat 5X itu sama artinya A pangkat X dipangkatkan 5. Maka di sini sama artinya 2 pangkat setengah dipangkatkan 5. Maka ini sama artinya 2 pangkat 5/2. Atau kalau mau dipecah lagi jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat setengah. Maka kita punya 4 akar 2. Berarti A pangkat min 5 nanti sama aja nilainya. Nanti kita tinggal jadikan 1/4 aja. Selanjutnya A pangkat 3X itu sama dengan A pangkat X dipangkatkan 3.
Lalu kita substitusi A pangkat X nya, berarti 2 pangkat setengah dipangkatkan 3. Maka kita sambung di bawah, jadinya 2 pangkat 3 per 2. Maka ini akan sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Maka nilainya 2 akar 2. Oke, berarti kita udah punya A pangkat 5X sama A pangkat 3X. Yang negatifnya itu tinggal diseperkan saja. Maka untuk menyelesaikan ini, A pangkat 5X nilainya adalah 4 akar 2 dikurang A pangkat min 5X, itu artinya 1 per 4 akar 2 dibagi dengan 2 akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Kalau lupa sifatnya, saya ingatkan lagi, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah gitu. Berarti A pangkat min 5X itu bisa dirubah jadi sepernya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang tadi. Ini tinggal samakan penyebut, kalikan aja 4 akar 2 kali 4 akar 2. 4 kali 4 16, akar 2 kali akar 2 2, 16 kali 2 berarti 32. 32 dikurang 1 dibagi dengan 4 akar 2 dibagi lagi dengan di sini 2 kali 2 4 kali akar 2 berarti 8 ditambah 1 per 2 akar 2. Oke, mana yang bisa disederhanakan? Sederhanakan dulu. Akar 2 nya habis dengan yang di bawah, 2 nya habis dengan 4, berarti sisa di sini 2. Maka hasilnya nanti adalah 31 per 2 per 9. Maka hasilnya nanti 31 per 18. Berarti jawabannya adalah A. Oke, berikutnya soal yang ketiga adalah soal SIMAK UI tahun 2012. Diketahui X dan Y adalah bilangan real di mana X-nya besar daripada 1 dan Y-nya besar daripada 0. Jika X kali Y sama dengan X pangkat Y dan X per Y sama dengan X pangkat 5Y, maka X kuadrat ditambah 3Y sama dengan. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita mulai dari persamaan pertama dulu. X, Y itu sama dengan X berpangkat Y. Lalu kalau saya tulis Y sama dengan X pangkat Y dibagi dengan X pangkat 1. Berarti Y sama dengan X pangkat Y dikurang 1. Kalau ini saya anggap persamaan 1. Berikutnya kita mulai di sini. Kita punya kan X per Y itu sama dengan X pangkat 5Y. Y yang di sini kita ganti dengan nilai yang udah kita dapatkan tadi. Berarti X per X pangkat Y kurang 1 sama dengan X pangkat 5Y. Ini kan artinya pangkat 1. Kalau bilang berpangkat dibagi kan pangkatnya dikurang. Berarti kita punya X 1 buka kurung Y kurang 1 sama dengan X pangkat 5Y. Berarti kita punya X pangkat 2 dikurang Y sama dengan X pangkat 5Y. Berarti 2 kurang Y sama dengan 5Y. Saya sambung sini. Berarti di sini 2 sama dengan 6Y. Y-nya sama dengan 1 per 3. Kalau kita udah dapat nilai Y, berarti kita pasti dapat nilai X. Coba kita lihat dulu Y-nya itu sepertiga, berarti Y besar 0, syarat ini dipenuhinya. Substitusi saja ke persamaan yang pertama tadi. Kita substitusi ke sini. XY itu sama dengan X pangkat Y. Berarti kita tulis X dikali sepertiga sama dengan X berpangkat sepertiga. Berarti di sini 1 per 3 sama dengan X pangkat sepertiga dibagi dengan X pangkat 1. Berarti kalau kita rubah lagi 1 per 3 itu sama dengan
X pangkat sepertiga kurang 1 berarti min 2/3. Ini bisa ditulis juga 3 pangkat min 1 X pangkat min 2/3. Maka ini kalau kita rubah berarti jadinya 3 sama dengan X pangkat 2/3. Berarti kalau kita ingin dapatkan X saja, X itu sama dengan 3 berpangkat 3/2. Kenapa bisa seperti ini? Kalau lupa aljabarnya, ini kan boleh saya pangkatkan di sini kiri kanannya supaya jadi pangkat 1, saya pangkatkan 3/2. Di sini juga pangkat 3/2. Jadi ini kan jadi pangkat 1, ini jadi pangkat 3 pangkat 3/2. Oke, kalau X-nya udah ada, substitusi lagi ke yang ditanya. Berarti di sini X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 3 pangkat 3/2 dipangkatkan 2 ditambah 3 kali sepertiga. Maka hasilnya 2-nya habis. 3 pangkat 3 berarti 27 ditambah 1. Hasilnya nanti 28. Berarti jawabannya adalah B. Soal yang keempat, SIMA UI tahun 2019. Jika 3 berpangkat 1 kurang 2X dikurang 2 kali 3 pangkat 2 kurang 2X ditambah 20 kali 3 pangkat 1 kurang X dikurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus mengusahakan supaya pangkatnya itu nanti sejenis. Oke, kita coba mengerjakannya. Berarti di sini 3 berpangkat 1 kurang 2X dikurang 2 kali 3 pangkat 2 kurang 2X ditambah 20 kali 3 pangkat 1 kurang X dikurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0. Oke, sekarang persamaan ini supaya mendekati 3 pangkat 2 kurang 2X, semua persamaan saya kali 3. Ini saya kali 3, ini saya kali 3, ini saya kali 3, di depan sini harusnya saya kali 3, di sininya juga kali 3. Maka kita punya persamaan setelah semua persamaan dikali 3, ini kan pangkat 1. Berarti jadinya kita punya 3 pangkat 2 kurang 2X dikurang 6 kali 3 pangkat 2 kurang 2X ditambah 60 dalam kurung 3 kali 1 kurang X dikurang 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 0. Oke, coba perhatikan. Yang ini udah sejenis dengan yang ini. Berarti ini kan koefisiennya 1. Kalau ini anggap A, 1A kurang 6A. Berarti sisa di sini adalah 5A. Berarti di sini saya tulis 5 kali 3 pangkat 2 kurang 2X ditambah, oke, ini min 5. 60 dikali 3 pangkat 1 kurang X dikurang 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang ini saya bagi dengan min 5. Berarti di sini sisa 3 kali 2 kurang 2X. Di sini sisa negatif 12 kali 3 pangkat 1 kurang X. Di sini sisa plus dari 3 pangkat 3 sama dengan 0. Oke, sekarang saya sambung di sini. 3 pangkat 2 kurang 2X itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 1 kurang X dikuadratkan dikurang 12 kali 3 pangkat 1 kurang X, ini saya kurung juga, ditambah 27 sama dengan 0. Oke, sekarang kalau kita misalkan yang dalam kurung ini dengan si P, ini juga P, maka persamaan kita adalah P kuadrat dikurang 12P ditambah 27 sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan, di sini P kurang 9, ini P kurang 3. Jadi P-nya sama dengan 9, P-nya sama dengan 3. Oke, kalau kita kembalikan lagi ke bentuk awal,
P itu tekan tadi 3 berpangkat 1 kurang X sama dengan 9. 9 itu artinya 3 pangkat 2. Maka di sini 1 kurang X sama dengan 2. Berarti X sama dengan min 1. Berikutnya 3 pangkat 1 kurang X sama dengan 3. 3 itu kan artinya 3 pangkat 1. Berarti 1 kurang X sama dengan 1. X-nya berarti sama dengan 0. Maka hasil kalinya berarti X1 kali X2 nya berarti min 1 dikali 0, hasilnya 0. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang kelima, SIMA UI tahun 2013, jika 2 pangkat X tambah 2 ditambah 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 48, maka nilai dari 1 per X tambah 1 sama dengan, maka untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu soalnya, berarti 2 pangkat X tambah 2 ditambah 4 pangkat X ditambah 1 sama dengan 48. Ini saya pecah jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X ditambah 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat X sama dengan 48. Oke, sekarang ini sama-sama bagi 4. Berarti sisa 4 habis, sisa 2 pangkat X ditambah 4-nya juga habis, sisa 4 pangkat X sama dengan 12. Oke, kita rubah bentuknya. 2 pangkat X ditambah 4 itu saya tulis jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X sama dengan 12. Kita rubah lagi, berarti di sini 2 pangkat X ditambah, ini bisa dirubah jadi 2 pangkat X dikuadratkan. Kalau ini dikurung berarti di depan ini 1 dikurang 12 sama dengan 0. Berarti kalau pakai misal di sini 2 pangkat X sama dengan P. Maka kalau kita cari di sini P ditambah P kuadrat dikurang 12 sama dengan 0, atau P kuadrat ditambah P kurang 12 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, berarti di sini P plus 4, P negatif 3. P-nya sama dengan min 4, P-nya sama dengan 3. Oke, kita kembalikan ke bentuk awal. Berarti di sini 2 pangkat X sama dengan min 4. Maka ini tidak memenuhi karena tidak ada bilangan berpangkat yang hasilnya negatif. Berikutnya 2 pangkat X sama dengan 3, maka X sama dengan 2 log 3. Berarti jawabannya adalah 2 log 3. Oke, penulisan kayak gini sama bentuknya dengan 2 log 3. Ini penulisannya saja. Kenapa bisa 2 pangkat X sama dengan 3? Kalau lupa saya ingatkan lagi, kalau A pangkat B sama dengan C, maka itu berubah jadi A log C sama dengan B. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.